Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan jaringan syaraf tiruan yang beranggotakan Elia Margareta dan Victoriolo Septian, saya sendiri. Kami mendapat judul fungsi aktivasi dan proses pembelajaran terawasi dan tak terawasi. Apa itu jaringan syaraf tiruan? Jaringan syaraf tiruan atau yang disebut JST adalah model kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia dengan menggunakan neuron-neuron buatan yang saling terhubung untuk memproses data. JST menerima input, mengolahnya melalui beberapa lapisan atau yang disebut layer, lalu menghasilkan output berupa prediksi atau keputusan. Sistem ini mampu belajar dari data dan pengalaman, sehingga semakin sering dilatih, hasilnya akan semakin akurat dalam mengenali pola atau membuat prediksi. Lanjut ke struktur JST. Struktur JST terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer berfungsi menerima data awal. Hidden layer bertugas mengolah dan mengekstrak pola dari data tersebut. Sedangkan output layer menghasilkan hasil akhir berupa prediksi atau klasifikasi. Jumlah hidden layer dan neuron di dalamnya dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas masalah yang ingin diselesaikan. Nah, cara kerja JST seperti data masuk melalui input layer, lalu diproses di hidden layer menggunakan bobot dan fungsi aktivasi. Nah, setiap neuron mengolah dan meneruskan hasil ke neuron berikutnya, dan hasil akhir keluar di output layer sebagai prediksi. Jika hasil belum sesuai, sistem akan menyesuaikan bobot atau belajar agar lebih akurat. Ya, di sini ada rumus sederhana neuron. Berikut contoh rumusan matematis di dalam satu neuron. Bisa kita lihat di sini ada Y sama dengan F dalam kurung N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI kali WI tutup kurung plus B tutup kurung. Di situ Y itu adalah output dan F itu adalah fungsi aktivasi. Sigma itu adalah penjumlahan semua hasil perkalian input dan bobot. Yang di atas sigma N. Sigma N dan I sama dengan 1 itu adalah rumusnya. Lalu XI adalah input atau data yang masuk. Sedangkan WI itu adalah bobot, tingkat pengaruh tiap input. Dan ada yang terakhir itu adalah plus B. B itu adalah bias atau penyesuaian tambahan. Nah, di sini tuh neuron bekerja dengan mengalihkan input dengan bobot serta menjumlahkannya, menambah bias, lalu diproses dengan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Di sini ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi merupakan komponen penting dalam jaringan syaraf tiruan yang berfungsi untuk menentukan apakah suatu neuron akan diaktifkan atau tidak. Fungsi ini juga memberikan sifat non-linear pada model, sehingga memungkinkan JST untuk mempelajari pola yang lebih kompleks. Beberapa fungsi aktivasi yang umum digunakan antara lain sigmoid yang menghasilkan output antara 0 hingga 1, ReLU yang banyak digunakan karena efisien, TAN yang memiliki rentang min 1 hingga 1, serta softmax yang biasanya digunakan untuk klasifikasi multiclass. Nah, di sini ada peran dan masalah linear dalam JST. Nah, di sini itu adalah peran dan masalah linear dalam JST. Proses awal neuron bersifat linear. Contohnya itu input kali bobot plus bias. Yang berarti linear, hubungan sebanding atau garis lurus dan mudah dihitung. Dan berfungsi sebagai dasar perhitungan awal dalam JST. Di sini itu kelemahannya itu adalah tidak mampu menangani pola kompleks atau non-linear.
dan juga dia kurang akurat jika data tidak dapat dipisahkan dengan garis lurus. Contohnya seperti prediksi gaji dari jam kerja. Itu cocok untuk model linear karena hubungan proporsional. Yang pada intinya linear itu sederhana dan penting sebagai dasar, tapi perlu fungsi aktivasi agar JST bisa memahami pola yang lebih kompleks. Kita lanjut. Ada peran dan masalah non-linear. Kalau tadi linear, kalau sekarang non-linear dalam JST. Non-linear itu menggunakan fungsi aktivasi seperti ReLU, sigmoid, dan tan. Terus dia itu mengubah hasil linear menjadi non-linear atau tidak garis lurus. Dan juga memungkinkan JST memahami pola kompleks. Dia mempunyai kelebihan bisa menangani data dunia nyata yang kompleks dan juga digunakan untuk pengenalan wajah, suara, dan sistem rekomendasi. Peran non-linear dalam JST ini mempunyai tantangan juga seperti training yang lebih rumit dan lama, butuh data banyak, dan juga sulit dijelaskan atau kurang interpretable. Yang mempunyai contoh seperti klasifikasi gambar kucing versus anjing, sama dengan yang butuh model non-linear karena fitur kompleks. Contoh kayak tadi tuh gambar kucing versus anjing itu butuh model non-linear karena fitur kompleks. Yang intinya non-linear itu membuat JST jauh lebih kuat dan pintar, tapi dengan konsekuensi lebih kompleks dalam prosesnya. Di sini ada jenis-jenis fungsi aktivasi yang populer. Di sini terdapat 4 jenis sebagai berikut. Fungsi aktivasi dalam JST. Yang pertama itu adalah sigmoid. Sigmoid itu output 0 sampai 1. Dia itu cocok untuk probabilitas atau biner. Kelebihannya sigmoid itu adalah mudah dipahami. Tapi kekurangannya itu resiko di vanishing gradient atau belajar lambat. Situ juga ada ReLU. ReLU itu output 0 jika negatif, tetapi jika input positif mempertahankan nilai asli. Dia kelebihannya itu sederhana dan cepat, tetapi kekurangannya juga bisa terjadi neuronnya mati. Lalu ada tan. Tan itu output min 1 sampai 1 atau lebih seimbang dari sigmoid, dari yang pertama tuh. Dia mempunyai kekurangan lebih stabil di hidden layer dan mempunyai kekurangan masih bisa di vanishing gradient. Yang terakhir itu ada softmax, mengubah output menjadi probabilitas total yang bernilai 1. Kelebihannya itu cocok untuk klasifikasi multi-kelas. Yang pada intinya di slide ini tuh fungsi aktivasi menentukan bagaimana neuron bereaksi, sehingga sangat penting untuk membuat JST mampu belajar pola dengan baik. Gitu. Lalu di sini ada proses pembelajaran JST. Proses pembelajaran JST ini dilakukan dengan cara memberikan data sebagai input beserta target output yang diharapkan. Model akan menghasilkan prediksi, kemudian membandingkannya dengan nilai sebenarnya untuk menghitung error. Error tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui bobot melalui algoritma pembelajaran seperti backpropagation. Proses ini dilakukan secara berulang hingga model mampu menghasilkan prediksi yang akurat dan sesuai dengan data yang diberikan. Lalu di sini ada 2 kategori besar paradigma pembelajaran. Di sini yang pertama itu adalah pembelajaran terawasi atau yang disebut juga supervised learning, yang memiliki konsep pembelajaran terawasi adalah metode machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label atau jawaban yang benar. Artinya, setiap data input sudah dipasangkan dengan output yang diharapkan.
sehingga model belajar dengan cara membandingkan prediksi yang dihasilkan mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Tujuannya itu dari metode ini adalah agar model mampu memahami hubungan antara input dan output sehingga dapat membuat prediksi yang akurat pada data baru. Lalu di sini ada proses dan tujuannya. Yang pertama itu proses itu adalah proses pembelajaran dimulai dengan memberikan dataset yang terdiri dari pasangan input dan label. Model kemudian melakukan prediksi berdasarkan input tersebut. Lalu hasil prediksi dibandingkan dengan label asli untuk menghitung error. Error ini digunakan untuk memperbarui parameter model, seperti bobot dalam JST, melalui proses training. Misalnya dengan algoritma backpropagation, proses ini dilakukan secara berulang hingga model mampu menghasilkan prediksi yang mendekati nilai sebenarnya dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Tujuannya itu dari supervised learning adalah untuk membuat model yang mampu melakukan prediksi atau klasifikasi secara akurat berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data berlabel. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti klasifikasi email spam, prediksi harga rumah, deteksi wajah, dan sistem diagnosis dalam bidang kesehatan. Nah, ini yang kedua adalah pembelajaran tidak terawasi, unsupervised learning. Dia ini mempunyai konsep metode machine learning yang dimana model dilatih menggunakan data yang tidak memiliki label. Dalam metode ini, model tidak diberikan jawaban yang benar, melainkan harus menemukan pola atau struktur tersembunyi secara mandiri dari data yang tersedia. Pendekatan ini lebih fokus pada eksplorasi data untuk memahami hubungan antar data tanpa arahan langsung. Di sini mempunyai proses dan tujuan, yang dimana proses pembelajaran dimulai dengan memberikan dataset tanpa label kepada model, lalu model menganalisis data tersebut untuk menemukan pola, kesamaan, atau perbedaan antar data. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah clustering, yaitu mengelompokkan data yang berdasarkan kemiripan karakteristik. Selain itu, terdapat juga teknik lain seperti dimensionality reduction untuk menyederhanakan data tanpa kehilangan informasi penting. Nah, di sini juga ada tujuannya. Tujuan utama dari unsupervised learning adalah untuk menemukan pola tersembunyi, terstruktur, atau hubungan dalam data yang tidak diketahui sebelumnya. Metode ini sering digunakan untuk segmentasi pelanggan, analisis perilaku pengguna, sistem rekomendasi, serta eksplorasi data dalam jumlah yang besar. Ya, kira-kira seperti itu presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.